Semua umat Katolik tahu penampakan Bunda Maria di Lourdes, tapi banyak dari kita tidak tahu 18 penampakan yang terjadi, apa saja yang terjadi di setiap penampakan. Dalam video kali ini akan dibahas ke-18 penampakan, apa saja yang dialami Bernadette di setiap penampakan itu. Penampakan pertama, Kamis 11 Februari 1858. Hari itu Bernadette ditemani saudara perempuannya dan seorang teman pergi ke Massabielle di tepi sungai Gave. Seperti biasa mereka ke tempat itu untuk mencari kayu kering untuk keperluan sehari-hari. Tempat itu ada di seberang sungai dan mereka harus menyeberang sungai jika ingin ke tempat itu. Teman-teman yang lain telah berada di seberang sungai, tapi Bernadette masih mencari-cari tempat yang bisa dia seberangi tanpa membasahi kaus kakinya. Tapi ternyata tidak ada. Dan saat Bernadette hendak melepas kaus kaki untuk menyeberang sungai, dia mendengar ada suara seperti embusan angin. Dan ketika Bernadette melihat ke arah gua, dia melihat cahaya menyilaukan dan seorang wanita berpakaian putih, berkerudung putih, memakai selendang biru, dan sebuah mawar kuning di setiap kakinya. Respon Bernadette, ia segera membuat tanda salib, kemudian mendaraskan rosario bersama wanita itu. Sesudah selesai doa rosario, wanita itu tiba-tiba menghilang. Tapi hanya Bernadette yang melihatnya, teman-temannya tidak melihat apa-apa. Penampakan kedua, Minggu 14 Februari, 3 hari sesudah penampakan pertama. Sekalipun tidak diizinkan orang tuanya, tapi Bernadette merasa ada kekuatan batin yang memanggil dia kembali ke gua, tempat terjadi penampakan pertama. Bernadette minta izin pada ibunya, dan atas desakan permintaannya, akhirnya ibunya mengizinkannya untuk pergi. Baru saja Bernadette selesai puluhan rosario pertama, wanita yang sama muncul kembali di gua tersebut. Wanita itu memercikkan air suci pada Bernadette, dan wanita itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dan seperti penampakan pertama, ketika rosario berakhir, wanita itu menghilang. Penampakan ketiga, Kamis 18 Februari, 4 hari sesudah penampakan kedua. Hari ini wanita itu untuk pertama kalinya berbicara kepada Bernadette. Tapi saat Bernadette mengulurkan pena dan kertas, serta memintanya untuk menulis nama wanita itu menjawab, "Itu tidak perlu." Kemudian wanita itu berkata, "Saya tidak berjanji untuk membuat kamu bahagia di dunia ini, tapi bahagiamu ada di dunia yang akan datang. Maukah kamu berbaik hati datang ke sini selama 2 minggu?" Penampakan keempat, Jumat 19 Februari, sehari sesudah penampakan ketiga. Hari ini hanya penampakan singkat dan hening. Bernadette datang ke goa dengan lilin yang diberkati menyala. Ini adalah asal mula kebiasaan umat membawa lilin dan menyalakannya di depan goa. Penampakan kelima, sehari sesudah penampakan keempat, Sabtu 20 Februari. Hari ini wanita itu mengajari Bernadette berdoa, yaitu doa pribadi. Kali ini penampakan dalam keheningan. Tapi di akhir penampakan, Bernadette diliputi kesedihan yang luar biasa. Tapi tidak diberitahu pada umum apa yang menyebabkan Bernadette bersedih. Ada pesan pribadi yang telah disampaikan dan hanya Bernadette yang tahu. Penampakan keenam, Sabtu 20 Februari, sehari sesudah penampakan sebelumnya. Wanita itu menampakkan dirinya di tempat yang sama pagi-pagi sekali. Saat itu penampakan ini sudah mulai diketahui orang dan sekitar 100 orang hadir menyaksikan penampakan tersebut.
Setelah penampakan, Bernadette ditanyai komisaris polisi. Dia ingin Bernadette menceritakan apa yang terlihat hari itu. Tapi Bernadette merahasiakan dan dia hanya katakan akeho, yang artinya, ya itu seperti yang aku katakan. Bernadette tidak pernah mengatakan dia bertemu dengan wanita siapa. Kata akeho menjadi kata singkat untuk menjelaskan dia tidak bisa menjelaskan siapa wanita itu. Penampakan ketujuh, Selasa 23 Februari, 2 hari sesudah penampakan sebelumnya. Hari ini yang datang menyaksikan Bernadette semakin banyak, sekitar 150 orang. Tapi dalam penampakan ini, wanita tersebut mengungkapkan kepada Bernadette sebuah rahasia yang hanya untuk dia ketahui dan tidak bisa diberitahu kepada siapapun. Penampakan ke-8, sehari sesudah penampakan ke-7. Hari ini sang wanita menitip pesan kepada Bernadette, penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa. Berdoalah kepada Tuhan untuk orang berdosa. Dan wanita itu meminta Bernadette cium tanah sebagai tindakan silih, mohon pengampunan bagi para pendosa. Penampakan ke-9 sehari sesudah penampakan sebelumnya, Kamis 25 Februari. Orang hadir sudah mencapai 300 orang. Hari itu wanita itu menampakkan diri dengan permintaan kepada Bernadette supaya dia pergi mencari mata air. Dan Bernadette hanya menemukan mata air yang sedikit airnya dan kotor berlumpur. Pada upaya menggali keempat, barulah air bisa diminum. Wanita itu meminta Bernadette makan tumbuhan pahit yang ditemukan dekat mata air. Kemudian wanita itu menghilang. Orang banyak yang melihatnya menuduh Bernadette gila. Tapi Bernadette katakan itu dilakukan tanda silih untuk memohon pengampunan bagi orang berdosa. Penampakan ke-10, Sabtu 27 Februari, 2 hari sesudah penampakan ke-9. Yang hadir saat itu sudah 900 orang dan keanehan terjadi. Mata air yang kemarin ditemukan Bernadette, airnya sudah tidak kotor dan berlumpur. Saat itu sudah menjadi mata air yang meluap airnya dan terus mengalir hingga saat ini. Hari itu penampakan dalam keheningan, dan Bernadette minum air dari mata air itu dan melakukan tindakan silih untuk pengampunan dosa bagi para pendosa. Penampakan ke-11, sehari sesudah penampakan yang sebelumnya, Minggu 28 Februari. Lebih dari 1.000 orang memenuhi tempat itu untuk menyaksikan penampakan ke-10 ini. Kembali lagi Bernadette berdoa rosario, mencium tanah dan berlutut sebagai tanda memohon penebusan dosa. Karena Bernadette telah membuat kerumunan orang banyak, dia dibawa ke rumah hakim Kriebe, dan hakim mengancam Bernadette kalau dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Penampakan ke-12, hari Senin 1 Maret, sehari sesudah penampakan sebelumnya. Hari ini lebih dari 1.500 orang yang hadir, dan baru kali ini di antara mereka ada seorang imam. Dan pada malam hari, seorang teman Bernadette, yaitu Catherine Latipe, pergi ke gua. Dia menenggelamkan tangannya yang terkilir ke dalam mata air. Dan kesembuhan terjadi, tangannya bisa bergerak kembali. Dan itulah asal mulanya orang sakit ke mata air tersebut dan beroleh kesembuhan. Padahal air itu telah diperiksa para ahli dan mereka tidak menemukan kandungan apapun yang menyebabkan banyak terjadi penyembuhan. Penampakan ke-13, Selasa 2 Maret, keesokan hari dari penampakan ke-12.
Kerumunan orang sudah lebih banyak lagi. Saat itu wanita itu berkata kepada Bernadette, "Pergi dan beritahu para imam, supaya mereka datang ke tempat ini dalam prosesi dan bangun kapel di tempat ini." Sesudahnya Bernadette mengunjungi pastor paroki, Father P. Hamal, tapi pastor tidak percaya dan ingin tahu siapa wanita itu. Selain itu, pastor memilih satu tanda sebagai penguji, yaitu pastor ingin melihat bunga semak mawar liar di Hroto di tengah musim dingin, sesuatu yang tidak mungkin. Penampakan ke-14 sehari sesudah penampakan sebelumnya, Rabu 3 Maret. Di hadapan 3.000 orang, Bernadette tiba di gua jam 7 pagi, tapi wanita itu tidak menampakkan dirinya. Bernadette pulang dan pergi sekolah. Sepulang sekolah, Bernadette merasa mendapat panggilan batin dari wanita tersebut. Bernadette ke gua dan menanyakan namanya, tapi wanita itu hanya tersenyum. Sedangkan pastor paroki berulang-ulang katakan, jika benar-benar wanita itu menginginkan bangun kapel di tempat itu, maka dia harus beritahu namanya dan membuat semak mawar mekar di musim dingin saat itu. Wanita itu belum beritahu namanya, supaya dunia tahu Bernadette benar-benar tidak tahu sebelumnya siapa dia. Penampakan ke-15, Kamis 4 Maret, hari terakhir berturut-turut Bernadette datang ke gua sesuai permintaan wanita itu untuk selalu datang dalam 2 minggu. Dan saat itu sekitar 8.000 orang menunggu keajaiban di akhir 2 minggu. Tapi penampakan hari ini tidak terjadi apa-apa. Dan Bernadette tidak lagi pergi ke gua. Dia tidak lagi merasakan panggilan untuk datang ke gua. Penampakan ke-16, Kamis 25 Maret. Setelah 20 hari sesudah penampakan terakhir yang lalu, wanita itu akhirnya mengungkap siapa namanya, sekalipun semak mawar tempat wanita itu berpijak tetap tidak mekar. Tapi saat itu Bernadette katakan wanita itu mengangkat matanya ke surga, menyatukan tangannya seperti sedang berdoa yang terulur dan terbuka ke tanah, serta berkata kepada Bernadette, "Que soy era Immaculada Concepcio," artinya saya dikandung tanpa noda. Bernadette berlari sepanjang jalan dan mengulang-ulang nama yang disebut wanita itu. Bernadette takut dia lupa karena dia tidak mengerti kata-kata itu, jadi dia sebut nama itu berulang-ulang. Pastor paroki kaget dan heran Bernadette, seorang gadis desa, bisa tahu tentang ungkapan teologis yang 4 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1854, Paus Pius ke-9 menyatakan ini sebagai dogma kebenaran iman Katolik. Maria dikandung tanpa noda, bahkan mengucap dengan kata-kata yang Bernadette tidak mengerti artinya. Dan dia tidak tahu kalau ungkapan itu diberikan kepada Bunda Maria. Penampakan ke-17, Rabu 7 April, 13 hari sesudah penampakan yang beritahu siapa wanita itu. Pada penampakan kali ini, Bernadette harus menjaga supaya lilinnya tetap menyala. Tapi karena itu sampai nyala api menjilati sepanjang tangannya. Tapi herannya nyala api itu tidak membakar tangannya. Seorang dokter medis yang menyaksikan, dia menyatakan kejadian itu mustahil tanpa campur tangan Tuhan. Penampakan terakhir, penampakan ke-18, Rabu 7 April, 9 hari sesudah penampakan sebelumnya. Hari ini kembali Bernadette mendapat panggilan ke gua, tapi jalannya terhalang dan ditutup penghalang. Jadi Bernadette berada di seberang gua di sisi lain dari Gav. Tapi Bernadette merasa dia berada di depan gua
dan berada di jarak yang sama seperti biasanya. Dan hari itu Bunda Maria menampakkan dirinya dalam kemuliaan dengan wajah yang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Itulah penampakan perpisahan Bernadette dengan Bunda Maria. Dan pesan yang mendalam yang Bernadette terima yaitu pemandangan surgawi dari perawan Maria membangkitkan Bernadette untuk hidup hanya untuk Tuhan, agar bisa bersama-sama dengan Tuhan dan Bunda Maria dalam kemuliaan surga. Itulah 18 penampakan Bunda Maria di Lourdes. Semoga kita juga disemangati untuk mencari kemuliaan surga, hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kita jalani dengan tetap bersyukur. Seperti Bernadette yang memilih hidup di balik tembok biara tanpa melihat kerumunan orang yang datang ke Lourdes, tanpa melihat kapel megah yang berdiri karena pesan yang diterimanya. Di balik tembok dia hanya berdoa dan berdoa hingga sakit membuat Tuhan menjemputnya masuk kemuliaan surga, bertemu Bunda Maria, perawan yang dikandung tanpa noda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami